Kami ajak Anda untuk melihat informasi lainnya, pemirsa penetapan pasangan Cagup Cawagup Pilkada di hari ini. Dan langsung kami ajak Anda bergabung bersama jurnalis Metro TV Fadilah Syarafina, langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Selamat pagi Fadilah. Kondisi di sana seperti apa? Apakah sudah dimulai untuk acara penetapan di siang hari ini? Ya, selamat pagi Anggi. Benar sekali, setelah KPU DKI Jakarta ini sudah menjalankan berbagai tahapan dalam pemilu kada 2024, mulai dari proses pendaftaran, kemudian juga verifikasi, klarifikasi, kemudian juga mendengar aspirasi masyarakat terkait dengan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur. Pada hari ini KPU DKI Jakarta akan mengeluarkan penetapan terkait dengan paslon mana yang nantinya akan dapat maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 pada bulan November mendatang. Kalau kita lihat secara keseluruhan agenda dari KPU DKI Jakarta ini, yang pertama adalah penetapan, di mana penetapan ini nantinya akan dilakukan melalui rapat pleno tertutup sesuai dengan pada pasal 120 PKPU. Kemudian nantinya hasil dari rapat pleno atau penetapan ini akan diumumkan oleh KPU. Sebenarnya tadi disampaikan oleh KPU bahwa dijadwalkan rapat pleno ini akan dilakukan pada pukul 9 pagi. Namun memang tadi rapat pleno baru dimulai pada pukul 10, sehingga nantinya juga penetapannya kemungkinan juga akan mundur. Nanti ketika penetapan sudah dibacakan, KPU DKI Jakarta juga akan langsung melakukan serah terima kepada Satgas Pengamanan Paslon dari Polda Metro Jaya, yang nantinya akan melakukan pengamanan kepada masing-masing paslon yang akan maju sampai runtutan dari agenda pemilu kada 2024 ini akan berakhir. Nah, kalau kita lihat memang dalam pilkada di DKI Jakarta ini ada sebanyak 3 bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur yang sudah melakukan pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Ini diantaranya adalah Ridwan Kamil dan juga Suswono yang diusung oleh koalisi Kim Plus, kemudian ada Pramono Anung dan juga Rano Karno yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, dan yang terakhir adalah calon independen Kun Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Nantinya apakah ketiga bakal calon ini semuanya dapat maju dalam kontestasi pemilu kada November mendatang? Tentunya kita masih harus menunggu ya bagaimana hasil dari rapat pleno dari KPU DKI Jakarta. Nah, untuk kehadiran dari para paslon sendiri pada hari ini tadi disampaikan juga oleh KPU DKI Jakarta bahwa paslon ini tidak wajib untuk hadir ke KPU DKI Jakarta untuk menyaksikan secara langsung penetapan pada hari ini, sehingga yang hadir untuk menyaksikan adalah tim ses dari masing-masing paslon. Jadi paslon tidak ada yang hadir pada hari ini, sementara nanti paslon ini baru akan diwajibkan untuk hadir adalah pada esok hari atau pada agenda pengundian nomor urut dalam surat suara. Nah, Anggi, kalau kita melihat dari jadwal tahapan pemilu, memang pada 23 September atau esok hari ini adalah sudah dijadwalkan untuk pengundian nomor urut setelah dilakukan penetapan paslon dari KPU DKI Jakarta. Pengundian nomor urut ini dijadwalkan pada pukul 7 malam besok hari, dan juga tadi disampaikan juga oleh KPU DKI bahwa persiapan-persiapannya ini sudah 90%. Kalau kita lihat tadi di area depan dari KPU DKI Jakarta ini sudah mulai didirikan panggung, kemudian juga sudah dihitung kapasitasnya. Tadi disampaikan bahwa masing-masing paslon ini hanya dapat membawa sebanyak 60 orang dalam rombongan, dan hanya yang memiliki ID card ini yang dapat masuk untuk menyaksikan secara langsung pengundian nomor urut ini. Nah, Anggi, tadi kalau kita lihat rapat pleno untuk penetapannya ini masih dilakukan, dan tadi masih dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, sehingga nanti kemungkinan baru akan dapat selesai rapat ini setelah segala pihak-pihak yang ada melakukan rapat pleno ini dapat semuanya sudah setuju bahwa dokumen-dokumen ini sudah sesuai dan pas, sehingga para bakal calon ini dapat
ditetapkan sebagai paslon dan dapat maju dalam pemilu kada 2024. Nah, tadi disampaikan yang menghadiri rapat pleno ini baik secara offline maupun juga online ini adalah diantaranya seluruh anggota dari KPU DKI Jakarta, kemudian dari Bawaslu, kemudian juga dari stakeholder terkait, dan tidak lupa juga dari tim ses dari masing-masing paslon yang turut juga menyaksikan jalannya rapat pleno pada hari ini. Nah, tentunya Anggi, kita akan menunggu bagaimana nantinya hasil dari rapat pleno ini, apakah semua bakal calon gubernur DKI Jakarta ini semuanya dapat maju sebagai paslon dalam pemilu kada 2024 atau tidak. Sepertinya memang sebentar lagi konversinya akan dimulai, karena kalau kita melihat juga sudah ada beberapa persiapan di sini, seperti sudah disiapkan podium, speaker. Jadi kita nantikan bagaimana hasil dari penetapan KPU DKI Jakarta ini, Anggi. Fadila, jadi untuk di siang hari ini berarti tidak akan ada rencana paslon yang akan hadir di sana begitu ya. Kemudian bagaimana dengan mungkin para pendukung ini yang akan hadir di sana atau dari perwakilan mereka yang juga hadir di sana? Ini apakah memang ada nanti mekanisme supaya tidak terlalu padat begitu misalnya di KPUD? Ya, Anggi, kalau hari ini memang yang hadir ini dari paslon tidak ada. Selain itu juga untuk dari perwakilan ini juga tidak terlalu banyak. Kemungkinan nanti baru akan ramai ini adalah pada esok hari atau pada masa pengundian dari nomor urut di surat suara bagi masing-masing paslon. Tadi juga disampaikan oleh pihak KPU DKI Jakarta bahwa kalau kita melihat dari pendaftaran kemarin memang membeludaknya banyak pendukung yang datang ke KPUD Jakarta ini juga sempat menyebabkan kepadatan di area depan KPU DKI Jakarta dan juga menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Sehingga tadi disampaikan bahwa agar hal ini tidak terulang lagi, pihak KPU DKI Jakarta ini juga sudah membangun komunikasi baik dengan Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga pihak kepolisian untuk nantinya mengatur bagaimana flow lalu lintas yang sesuai, sehingga nantinya meskipun pendukung dari ketiga paslon ini datang dalam waktu yang bersamaan, namun tidak terjadi kepadatan dan juga tidak mengganggu aktivitas di masyarakat yang ada di area sekitaran KPU DKI Jakarta, Anggi. Fadila, Syarafina melaporkan dari KPU Jakarta. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat di sebelah kiri layar Anda. Ini adalah situasi terkini dari KPU Jatim. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur hari ini juga menggelar rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim pada Pilkada 2024. Menurut Ketua KPU Jatim, Ang Gunaifi, mengatakan penetapan ini sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati-bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Dan pemirsa, dalam penetapan di pagi hari ini dari pihak KPU sebenarnya juga mengatakan tidak mengundang paslon, melainkan hanya perwakilan tim saja. Kemudian juga untuk pasangan calon akan diundang oleh KPU Jatim saat pengundian nomor urut. Rencananya akan dilakukan di tanggal 23 September 2024. Dijadwalkan pemirsa itu di Hotel Mercure Surabaya. Dan di 24 September atau sehari kemudian, sebelum memasuki tahapan kampanye juga nanti akan digelar pelaksanaan kampanye damai. Ini suasana terkini dari KPU Jatim yang menyerahkan SK penetapan paslon di hari ini.
Setelah penetapan, paslon akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu mengambil nomor urut Pilgub Jatim. Kemudian dari penetapan paslon dalam rapat pleno, juga diundang tim paslon untuk penyerahan seperti yang Anda saksikan saat ini, dan juga technical meeting berkaitan dengan acara. Kami menetapkan melalui surat keputusan nomor 46 bahwa di Jawa Timur di tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus kemarin ada 3 pasangan calon gabungan partai politik yang mengusung atau 1 partai politik yang mengusung, dan berdasarkan proses verifikasi berkas baik persyaratan pencalonan maupun syarat calon dan beberapa persyaratan yang lain sudah kami periksa semua melalui tim verifikator kami, dan ketiganya kami nyatakan diterima. Dan di Jawa Timur secara resmi per hari ini ada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan dan selanjutnya akan mengikuti proses pengundian nomor urut di tanggal 23 September 2024. Cukup. Udah cukup. Iya. Nah, kalau ada calon dokumennya kurang tanya Pak Umar. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.